Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kosmatul Sila. Sini saya akan menjawab problem 11.64 Can Coplis. Diketahui liquid feed-nya 100 kmol per H dengan campuran benzena dan toluen. Pada boiling point-nya terdiri dari 55 mol persen benzena dan 45% toluen yang akan didistilasi pada tekanan 101,32 kPa. Lalu menghasilkan distilat XD sama dengan 0,98 dan XW sama dengan 0,04. Ini. Lalu pertanyaannya di sini yang A, determine the theoretical number of trinate. Yang B, calculate the condenser and reboiler head load. Lalu yang C, determine the minimum number of theoretical tray at total reflux. Lalu ditulis diketahuinya yaitu F atau feed sama dengan 100 kmol per H. Sedangkan XF sama dengan 0,55, XD sama dengan 0,98, XW sama dengan 0,04, sedangkan D dan W ini masih belum diketahui. Lalu selanjutnya membuat kurva kesetimbangan benzena toluen pada tabel 11.11. Ini dia XA, XY, lalu titik-titiknya dijadikan kurva ini. Di sini, ini kurva yang sini, ini dari ini. Lalu selanjutnya membuat garis 45 derajat di sini, ini garisnya. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan yang sudah diketahui. XD di sini karena XD 0,98 jadi di sini. Lalu untuk XF-nya karena 0,55 jadi di sini, dan untuk XW-nya di sini karena nilainya 0,04. Oke. Untuk selanjutnya membuat keyline. Keyline ini nilainya 1. Maka dari itu garisnya lurus. Jadi keyline ini dimulai dari XF lalu ditarik ke atas sampai sini, ini yang dinamakan keyline. Lalu kita selanjutnya mencari RM. Sebelum kita mencari RM, kita harus mengetahui nilai X aksen dan Y aksen ini. Jadi caranya mencari X aksen dan Y aksen yaitu pertama kita cari yang X aksen dulu. Dari sini kita turunkan ke bawah, yaitu di sini adalah X aksen yang sama dengan 0,55. Kalau yang Y aksen ke sini lurus, jadi di sini itu 0,75. Lalu dimasukkan karena sudah diketahui, dimasukkan ke rumusnya. Lalu nilainya RM sama dengan 1,15. Lalu mencari nilai reflux, yaitu R-nya tadi sudah ditulis di soal bahwa R-nya itu sama dengan 1,3. Jadi nilainya yaitu R-nya sama dengan 1,495. Ya, selanjutnya membuat garis enriching. Untuk membuat garis enriching ini kita harus mencari interpek untuk garis enriching, yaitu menggunakan rumus Y sama dengan R per R plus 1X plus XD plus R per R plus 1. Lalu dimasukkan dan hasilnya sama dengan 0,393. Yang berarti di sini. Lalu dari nilai interpek ini
di sini kan 0,393, lalu kita tarik sampai ke titik XD ini. Ini yang dinamakan garis enriching. Lalu kemudian selanjutnya membuat garis stripping. Garis stripping ini yang dimaksud garis stripping, dimulai dari titik XW sampai ke enriching di sini. Lalu kita membuat stage di antara garis stripping dan enriching. Ini dia, dimulai dari sini sampai ke sini, jadi jumlah stage-nya ini ada 16. Ini untuk keterangannya, di mana 15 stage plus 1 di reboiler. Lalu untuk yang B ini menghitung beban panas di kondenser. Jadi pertama kita menghitung neraca massa total, lalu ini persamaan 1 dan neraca massa komponen, dan didapatkan persamaan 2, lalu kita substitusi, dan ini hasil dari D 54,26 sedangkan W 45,74. Seperti yang kita ketahui tadi, di sini diketahuinya belum ada D dan W, dan sudah terjawab. Lalu selanjutnya mencari nilai L. L ini rumusnya sama dengan R sama dengan L per D, dimasukkan dan didapatkan nilai 81,12 kg mol per H. Lalu mencari V1 ini dengan menggunakan rumus sama dengan L plus D, dimasukkan dan didapatkan nilai 135,38. Lalu selanjutnya ini tabel untuk menjawab soal berikutnya. Ini didapat dari tabel 11.61. Jadi hitungan pertama ini menghitung lambda B. Lambda B ini rumusnya, dan kita masukkan satu-satu. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, kita hitung dan hasilnya 34,224 kJ per kilogram mol. Lalu untuk selanjutnya kita menghitung H1. Sebelum menghitung H1, tentukan T dulu. Untuk mencari T bisa menghitung dengan cara interpolasi dan melihat data sebagai berikut ini. Interpolasi di sini di 11.11 ini YA-nya, lalu ini temperaturnya. Jadi kita interpolasi dan memasukkan nilai, dan nilainya 8 dan pemrolehannya 81,1 Celcius. Lalu sudah diketahui T-nya sudah didapat, Xg-nya sudah. Jadi kita memasukkan rumus lalu menghitung dan didapatkan nilai ini. 395,218 kJ per kilogram mol. Lalu untuk selanjutnya kita menghitung HD. HD itu kita langsung memasukkan rumus, yaitu HD sama dengan XD CPA. Ini buka kurung T min 80,1 tutup kurung plus buka kurung 1 min XD CPB
buka kurung T min 80,1 tutup kurung plus 0. Jadi kita kalau sudah diketahui semuanya nilai-nilainya, maka dimasukkan lalu dihitung dan diperolehlah nilai 138,786 kJ per kilogram mol. Dan untuk menghitung Qi kondenser atau Qc sama ini kita dapat menggunakan rumus V1 H1 min LHD min DHD. Dan untuk menyelesaikan menghitung Qi kondenser ini, kita harus melihat grafik di 11.61. Jadi kita lihat dulu di sana, dan ketika sudah selesai kita masukkan semuanya di sini, lalu dihitung dan diperolehlah 4.175,989 kJ per H. Lalu selanjutnya kita menghitung HF. Untuk HF ini kita harus mencari T terlebih dahulu. Seperti kita menghitung H1 tadi, kita harus interpolasi dulu menggunakan ini YA-nya dan juga ini temperaturnya, lalu kita interpolasi lalu dimasukkan, dan hitungan saya mendapatkan 9,9 Celcius. Jadi sudah diketahui semua, XF-nya sudah, T-nya sudah, lalu dimasukkan rumus ini. Lalu dihitung dan didapatkan nilai akhir segini. Dan untuk selanjutnya menghitung Qi boiler. Menghitung Qi boiler ini yaitu KW itu sama dengan 0,04, maka HW-nya itu sama dengan 4.500 kJ per kg mol. Ini kira boiler atau QR sama dengan DHD plus WHW plus QC min FHF. Jadi dimasukkan langsung rumusnya ke sini. Setelah itu dihitung dan diperoleh nilai akhir 4.225,854 kJ per H. Itu sudah menjawab untuk pertanyaan yang B. Lalu lanjut untuk yang pertanyaan di C, yaitu total reflux. Dapat dicapai dengan mengurangi fit sampai 0. Jadi R sama dengan tak terhingga. Terus untuk Q-nya sama dengan 1, intervalnya sama dengan 0. Terus ini untuk stage-nya totalnya itu ada 8. Dapat dilihat ini dari kurvanya. Ini stage-nya ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi di sini ada 8, di mana 7 ini stage dan satunya itu reboiler. Ini keterangannya. Jadi membuat total reflux ya ini dia. Totalnya berarti 8, di mana 7 stage dan 1 reboiler. Itu untuk menjawab pertanyaan yang terakhir C. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.